hari ini dan tema bulan Mei. Pastor Jojo memberikan tema tentang Tritunggal, Trinitas ya. Jujur tema ini berat buat saya karena Anda tahu saya pengkhotbah praktikal dan menghindari doktrin dan teologi yang terlalu sulit dimengerti. Saya bergumul berat minggu ini karena seminggu ini padat dengan jadwal. Kami ada retreat fellowship bersama dengan staff-staff ICI dan Tangan Pengharapan. Jadi waktu saya merenung sedikit. Dan semalam saya stres sekali sampai jam 1 baru selesai ya. Saya berharap Tuhan bisa memberikan pewahyuan dalam hati kita semua supaya kita bisa memahaminya. Amen. Allah Tritunggal. Bisa tayangkan gambarnya? Pengertian Allah Tritunggal. Banyak sekali orang yang menjadi bingung dengan Trinitas, dengan Tritunggal. Bagaimana ada 3 pribadi dalam satu Allah. Dikatakan teorinya adalah Bapa bukan Putra, Bapa bukan Roh Kudus, Putra bukan Roh Kudus, tapi ketiganya adalah Allah. Bagaimana kita menjelaskannya? Saya yakin tidak hanya orang yang bingung tentang teori satu Allah 3 pribadi, yaitu Tritunggal, tetapi saya percaya orang Kristen juga banyak yang bingung, yang mau jujur bilang saya masih bingung, gue ini angkat tangan. Gak banyak loh, saya aja yang sekolah kita bingung. Saya belajar pelan-pelan dan coba ngerti gitu ya. Selama ini saya mencoba menghindari, memusingkan doktrin ini. Karena saya mempercayai ada Bapa, ada Yesus yang mati buat saya dan ada Roh Kudus di hati saya. Udah saya terima dengan iman. Tapi ketika harus membahasnya menjadi sebuah tantangan tersendiri karena menjelaskan kepada jemaat itu tidak mudah. Ada teori-teori yang mungkin akan dilawan oleh pendeta-pendeta teologi lain. Tapi saya mendapat hikmat dari Roh Kudus bahwa tidak ada teologi yang sempurna ketika manusia mencoba belajar tentang Allah. Sulit bukan? Bagaimana hewan dan tanaman mencoba belajar tentang manusia yang kodratnya lebih tinggi. Lalu kita manusia ciptaannya harus menceritakan dan menjelaskan tentang Allah. Saya yakin tidak ada teologi yang sempurna tentang ini. Tapi kita mempercayai bahwa kita punya Allah Tritunggal, yaitu Allah yang esa dengan 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Yesus memberikan saya hikmat melalui Roh Kudus. Mengerti tentang Allah Tritunggal cukup belajar apa yang Yesus ajarkan, sesederhana itu. Nah, pertanyaan saya ketika kita tahu bahwa ada satu Allah, Allah yang esa dalam 3 pribadi yang berbeda, seperti apakah kita membayangkannya? Saya ingin menjelaskannya dalam perumpamaan tentang matahari. Boleh tayangkan gambar matahari? Kita tahu setiap pagi matahari terbit. Matahari menggambarkan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga. Saya cantumkan ayatnya tapi saya tidak akan bacakan supaya Anda tahu saya khotbah tidak ngawur, makanya ada ayat ya. Matahari menggambarkan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga. Kemudian matahari itu bersinar menjadi terang bagi bumi. Bicara soal menggambarkan Tuhan Yesus yang menjadi terang dunia dan dikatakan firman Tuhan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Matahari bercahaya dan cahayanya menggambarkan Tuhan Yesus. Kemudian matahari juga, matahari yang sama memberikan kehangatan dan rasa panas kepada kita yang bisa kita rasakan. Kehangatan matahari menggambarkan Roh Kudus yang kehadirannya terasa dalam hidup orang percaya. Mari saya jelaskan pelan-pelan. Kita bayangkan ada matahari, betul? Setiap pagi kita lihat. Jakarta sih langitnya abu-abu, sulit lihat matahari. Tetapi ketika kita melihat matahari, ada 3 yang kita lihat. Matahari, kemudian cahayanya, kemudian hangatnya atau panasnya. Makanya kita jemur baju kering, amen. Makanya kulit kita gosong. Nah, matahari menjadi ilustrasi yang sempurna menurut saya untuk menggambarkan Tritunggal. Karena matahari tidak perlu mendekati kita. Matahari selalu terbit tiap pagi dan kita bisa lihat menggambarkan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga. Lalu cahayanya melambangkan Yesus Kristus yang ada terang bagi dunia. Dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Lalu kehangatan atau panasnya matahari menggambarkan Roh Kudus yang kehadirannya terasa dalam hidup orang percaya. Yang bisa paham katakan amin. Tetap satu bukan? Matahari namanya. Tetapi dalam 3 bentuk. Matahari, cahaya, dan kehangatan dalam 3 pribadi yang berbeda. Bukankah Roh Kudus kehadirannya terasa dalam hidup kita? Kalau kita didoakan berasa panas-panas, berasa kayak meriang-meriang.
berasa kehadirannya, bobotnya ketika kita menyembah, Anda dijamah, Anda menangis. Lalu kita merasakan hati kita dilembutkan ketika kita marah, ketika kita kecewa seperti kita dihibur. Lalu ketika kita sedang tersesat atau kita bingung seperti ada suara lembut yang berbisik di hati kita, itu Roh Kudus. Kehadirannya seperti kehangatan matahari yang membuat kita bisa merasakan kehadirannya dalam hidup kita. Seperti matahari, berbeda bentuk tetapi satu, demikianlah Allah Tritunggal adalah Allah yang esa dalam 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Mari kita belajar bagaimana pengajaran dan kehidupan Tuhan Yesus sebenarnya banyak mengajarkan tentang Tritunggal. Saya ingin membahas dulu teori yang membingungkan. Orang berkata bahwa kalau Yesus itu Tuhan, lah waktu Yesus turun ke dunia, jadi surga kosong dong. Pernah dengar pertanyaan itu? Mari kita lihat dalam firman Tuhan. Matius 3 ayat 16 sampai 17. Matius 3 ayat 16 sampai 17. Kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ayat ini yang Yesus katakan menggambarkan Tritunggal dengan luar biasa. Perhatikan ada 3 pribadi. Yang pertama, pribadi yang pertama adalah Yesus Kristus. Dikatakan di ayat 16a, Yesus selesai dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dan keluar dari air. Itu pribadi Yesus. Yang kedua, pribadi kedua ada Roh Allah yang dikatakan menyerupai burung merpati yang turun dari langit. Kemudian pribadi ketiga, terdengarlah suara dari sorga. Siapa itu? Bapa yang bertahta di kerajaan sorga. Ada 3 pribadi dalam satu ayat ini. Dan Yesus sebenarnya sudah mengajarkannya kepada kita. Yesus mengatakan, jadi Alkitab tidak menuliskan bahwa Allah orang Kristen itu esa dalam 3 pribadi. Tidak ada. Allah orang Kristen itu Tritunggal. Tidak ditulis seperti itu, tapi Yesus menggambarkannya dalam 3 pribadi yang berbeda. Sudah jelas dari ayat ini kita paham bahwa ketika Yesus turun ke dunia menjadi sama dengan manusia, dia adalah firman yang jadi manusia dan surga tidak kosong, ada Allah Bapa yang bertahta. Nah, berulang kali dalam pengajaran Yesus, Yesus juga mengajarkan tentang Tritunggal. Saya akan bukakan satu-satu. Yang pertama, sebelum terangkat ke sorga, Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, kita baca sama-sama. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Lihat, Yesus sekali lagi mengajarkan kepada kita tentang konsep Tritunggal, bahwa kita harus membaptis orang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Satu lagi, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ketika dia bangkit, dia mengatakan hal ini dalam Yohanes 20 ayat 21 dan 22. Kita baca sama-sama yuk. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Sekali lagi, Yesus menyebut 3 pribadi. Seperti Bapa mengutus Yesus, Yesus mengutus kita, orang percaya. Dan dia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, sekali lagi, Tritunggal disebutkan. Nah, saya akan balik sedikit di Alkitab, Kejadian 1 ayat 26, bagaimana Tuhan menyebut dirinya dalam bentuk jamak, yaitu kita. Kejadian 1:26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Perhatikan kata kita. Tuhan menyebut pribadinya dalam bentuk jamak, yaitu kita. Dalam satu pribadi Allah ada 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pelan-pelan sabar ya, kalau belajar teologi ini agak bosan, tapi kita akan belajar, kita harus ngerti ini.
Yesus juga menjelaskan tentang kemanunggalannya dengan Bapa di dalam ayat ini. Yohanes 10 ayat 30, Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Ini yang kita sebut Tritunggal. Ada 3 pribadi, tapi dia Allah yang satu. Yohanes 17 ayat 11 berkata, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia dan aku datang kepadamu. Yesus bicara kepada Bapa, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Lihat, Yesus menegaskan bahwa meskipun ada 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mereka adalah satu. Karena itulah kekristenan mempercayai konsep Tritunggal. Yang paham sampai sini katakan amin. Bingung keblinger? Gue ini biasa khotbah gak kayak gini, dipaksa Pastor Jojo. Yohanes 14 ayat 23, dia bilang kamu harus khotbah, ini doktrin. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Tanda mutlak orang mengasihi Tuhan itu apa? Melakukan firman Tuhan, taat sama Tuhan. Dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami, sekali lagi Yesus menyebutkan kata jamak, kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ini kalau nggak paham, bingung. Bagaimana dikatakan gini, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Sebenarnya di ayat ini Yesus sedang berbicara tentang Roh Kudus yang akan diam dalam hati orang percaya. Kalau orang tuh mengasihi Tuhan, mereka akan taat kepada firman Tuhan. Dan kalau mereka taat kepada firman Tuhan, maka Roh Kudus akan tinggal dalam batinnya. Yang paham katakan amin. Sebenarnya sederhana gini. Ayat ini Yesus lagi menjelaskan kemanunggalan 3 pribadi menjadi satu. Bahwa Bapa dan Yesus adalah satu dan Roh Kudus adalah bagian dari Tritunggal yang diberikan Bapa kepada manusia supaya dia bisa diam di dalam kita. Konsepnya begini, Bapa sangat besar. Firman Tuhan di beberapa ayat mengatakan bahwa langit adalah, bayangkan, Bapa begitu besar dan dia bertahta di kerajaan sorga. Yang turun ke dunia untuk menyelamatkan kita adalah dirinya yang menjelma jadi manusia, yaitu firman yang jadi manusia. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Firman menjadi manusia supaya bisa menjadi sama dengan kita, merasakan penderitaan kita. Makanya dia disebut imam besar agung yang mengerti penderitaan kita. Dan hanya dalam bentuk manusia dia bisa mati untuk kita. Tetapi karena Yesus adalah Tuhan, dia bangkit. Yang paham katakan amin. Dan kenapa dalam bentuk Roh Kudus? Karena kalau dalam bentuk manusia, dia tidak bisa tinggal di dalam kita. Allah adalah roh, kata Yesus. Karena itu kita harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dalam Yohanes 4 dikatakan begitu. Nah, Tuhan memberikan rohnya di dalam batin kita. Dan tinggal dan diam di dalam kita. Supaya dia bisa menuntun kita. Kita tahu bahwa Yesus mengajar banyak hal tentang peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Amin. Sesederhana ini. Allah Bapa bertata di surga. Dia turun ke dunia dengan firman yang jadi manusia supaya bisa menyelamatkan kita dan merasakan penderitaan kita. Yang ketiga, Roh Kudus adalah roh Allah yang dicurahkan dalam hati orang percaya supaya dia bisa tinggal di dalam kita dan kuasanya bekerja melalui hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Saya ingin kasih satu gambar. Menurut saya gambar ini perfect untuk menggambarkan 3 pribadi Allah. Silakan. Roh Kudus dikatakan seperti burung merpati. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ada ayatnya Matius 23 ayat 22. Ya, Allah Bapa yang bertahta di sorga, yang pertama pribadinya. Matius 23 ayat 22, barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Yesus menceritakan sosok Bapa itu bersemayam di tahtanya di kerajaan sorga. Gambarnya lagi, di sebelah kanan, Alfa dan Omega. Dan ingat, dalam doa Bapa kami, Yesus mengatakan apa? Bapa kami yang di sorga, menegaskan Bapa sebagai pribadi yang bertahta di kerajaan sorga. Yang kedua, pribadi yang kedua adalah Allah Anak, Yesus Kristus. Dalam Markus 14 ayat 62 dikatakan, jawab Yesus sama-sama, akulah dia dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa
dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Yesus berbicara tentang kedatangannya yang kedua dalam sosok anak manusia. Dia firman yang jadi manusia, dia akan datang kembali dalam sosok manusia dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bisa gambarnya? Multimedia, ikutin saya terus. Ya. Di sebelah kanan Allah Bapa. Karena Yesus adalah firman yang jadi manusia. Nah, saya ingin buktikan bahwa Yesus itu sudah ada sejak zaman penciptaan supaya Anda yakin konsep Trinitas ini benar. Kejadian 1, ayat 1. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Perhatikan ayat ini, jangan dimatikan multimedia. Ada 3 pribadi di sini. Yang pertama apa? Allah Bapa. Kemudian Roh Allah. Perhatikan. Lalu yang ketiga, firman Allah. Yesus itu apa? Firman yang jadi manusia. Sebenarnya sejak dunia dijadikan sudah ada 3 pribadi. Allah, Roh Allah, dan firman Allah. Kita lihat sekarang Yohanes 1. Adalah penjelasan dari Kejadian 1. Yohanes 1, judul perikopnya, firman yang telah menjadi manusia. Ayat pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Menegaskan Yesus adalah Allah. Kemudian ayat kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Mereka satu. Yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 1-3 ini sekali lagi menunjukkan bahwa Yesus adalah bagian dalam Allah Tritunggal. Yesus yang disebut Sang Firman sudah ada sejak bumi dan langit diciptakan. Nah, Yesus diutus Bapa ke dalam dunia, kita tahu untuk menjadi sama dengan manusia. Anda bisa lihat, sekarang Multimedia bisa next, saya nggak punya waktu panjang, Anda bisa lihat ayatnya, bisa difoto nanti di rumah dibaca lagi. Yesus diutus oleh Bapa ke dalam dunia dalam Yohanes 20 ayat 21 tadi kita sudah baca. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah aku mengutus kamu. Jadi firman Tuhan menjadi manusia karena Bapa mengutus Yesus ke dunia untuk menyelamatkan kita. Kemudian yang kedua, Allah Bapa adalah pribadi yang bersama di sorga. Yesus adalah firman Allah yang jadi manusia. Yang terakhir, Allah Roh Kudus. Matius 3 ayat 16 tadi berkata, ketika Yesus selesai dibaptis, dia keluar dari air, pada waktu langit terbuka, dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati yang turun ke atasnya. Saya jujur tidak bisa membayangkan secara nalar, roh Allah kok bentuknya burung merpati. Mungkin bisa jadi seperti burung merpati, tapi saya percaya di dalam kita bukan ada burung merpati terbang-terbang di hati kita, bukan begitu ya. Saya percaya bahwa ada roh Allah yang Tuhan berikan untuk menyertai kita. Nah, Yohanes 14 ayat 16, Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa ia akan meminta kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudus untuk menyertai orang percaya. Kita baca Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Itu sebabnya kita bernyanyi Immanuel, Allah beserta kita. Dia berjanji dia akan menyertai kita selama-lamanya. Bagaimana dia menyertai kita? Dengan rohnya di dalam batin kita. Yohanes 15 ayat 26. 3, 2, 1. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Ia akan bersaksi tentang aku. Yesus menjelaskan di ayat ini kemanunggalan roh Allah dengan Bapa sebagai bagian dari Trinitas. Tadi Yesus menjelaskan bahwa Bapa mengutus Yesus. Nah sekarang Yesus menjelaskan Roh Kudus, roh kebenaran keluar dari Bapa. Mereka adalah satu. Tapi Allah mengutus Roh Kudusnya atas permintaan Yesus supaya tinggal di batin kita. Nah kita tadi belajar seperti hangatnya matahari yang terasa. Demikianlah kehadiran Roh Kudus dapat kita rasakan dalam hidup kita. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, Yesus berkata lagi dengan tegas. Kita baca yuk. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Luar biasa gini, tadi saya sudah jelaskan. Dia harus dalam bentuk roh supaya dia bisa tinggal di dalam kita. Tuhan Allah hadir dalam kehidupan orang percaya. Dia memberikan Roh Kudusnya dalam batin kita supaya dia bisa tinggal di dalam kita dan kuasanya bekerja melalui kita. Makanya dikatakan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Luar biasanya gini, konsep Tritunggal ini memang kalau dibahas secara teologi sangatlah sulit dan membingungkan. Tapi betapa Bapa mengasihi kita, itu poin yang paling utama. Bahwa dia hadir dalam hidup kita dan menyatakan dirinya. Bahkan Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Katakan Tuhan mengasihi saya. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya mereka yang percaya kepadanya apa? Tidak binasa. Katakan Tuhan tidak mau aku binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi poin dari Tritunggal adalah ini. Bahwa Bapa sangat-sangat mengasihi kita. Dan dia memberikan dirinya, bagian dari dirinya. Firman-Nya menjadi manusia. Supaya menjadi sama seperti kita. Merasakan penderitaan kita. Merasakan penolakan, pengkhianatan. Siksaan. Bahkan dia dibunuh. Tanpa mereka mengenal siapa dia. Makanya Yesus bilang dunia tidak mengenal aku. Padahal dia datang untuk kita. Yesus datang menjadi sama dengan kita dengan tujuan ini. Dia mau rasain penderitaan kita sebagai manusia. Dia mau menunjukkan kepada kita bahwa dia mampu menghidupi ketaatan kepada Bapa. Dia menjadi teladan dalam hidup kita. Makanya dia berkata, aku telah datang menjadi terang bagi dunia ini supaya mereka yang percaya kepada aku tidak lagi hidup dalam kegelapan. Dia datang sebagai sosok manusia supaya dia bisa nunjukin sama kita. Oke, aku sebagai manusia aku bisa taat sama Bapakku. Dan karena kasihnya sekali lagi, dia mati buat kita. Dan yang ketiga, ketika dia mau pergi dia masih mikirin kita. Dia doain kita loh. Anda tahu kan ada doa syafaat Yesus tentang murid-muridnya? Dia berdoa buat kita bahkan sampai hari ini. Firman Tuhan berkata bahwa Yesus pengantara kita. Nanti di ibadah jam 3 saya akan bahas tentang mengenal pribadi Tritunggal. Bagaimana dia menjadi pengantara bagi kita. Pengertian pengantara itu dua. Yang pertama, dia menjadi our defender, pembela kita. Kalau kita berbuat dosa, kita datang kepada Bapa. Dan kita minta pengampunan dan pembasuhan, penyucian dari darah Yesus yang melayakkan kita. Yesus menjadi pembela kita di tahta pengadilan Allah. Pengantara yang kedua bicara soal Tuhan menjadi penyampai doa-doa kita kepada Tuhan. Bahkan sampai hari ini dikatakan He intercedes for them. Dia berdoa untuk kita sampai hari ini. Luar biasanya, Anda tidak perlu pusing sama konsep Tritunggal. Yang Anda perlu yakinin, Anda punya Tuhan yang mengasihi Anda. Sebelum dia pergi, dia berdoa untuk kita. Dan yang luar biasa gini, dia meminta kepada Bapa untuk memberikan Roh Kudusnya, Roh Allah untuk diam dalam hati kita. Memberikan rohnya kepada orang-orang percaya. Supaya apa? Supaya kita tidak sendirian. Dia menyertai kita selama-lamanya. Dan dia datang dalam bentuk roh. Supaya dia bisa tinggal di dalam kita. Dan supaya kuasanya bekerja di dalam kita. Membuat hidup kita jadi saksi. Dan membuat orang lain percaya bahwa Allah juga mengasihi mereka. Amen. Saya berharap khotbah yang tidak mudah ini bisa dimengerti. Saya punya 6 menit, saya ingin mari kita belajar punya iman itu. Yesus menggambarkannya gini, seperti anak kecil. Anak kecil tuh sulit loh kalau nanya. Dia bilang gini, siapa yang ciptain Tuhan? Mabok gak loh? Gue sampai Google. Karena ada orang tua yang mabok nanya saya, Pastor Henny, anak saya nanya yang nyiptain Tuhan siapa? Gue bilang gue juga gak tahu. Saya udah ngomong, gak ada yang bisa jelasin Tuhan lah, kita manusia. Dan minta maaf, cuma yang turun dari sorga yang ngerti sorga. Kita kan belum pernah. Jadi kita belajar dari yang pernah turun dari sorga aja, siapa itu? Yesus.
Segala teori-teori dan teologi-teologi yang kita bisa belajar dari hikmat manusia sangatlah terbatas. Lebih baik belajar dari Tuhan Yesus. Dan tadi saya udah bacakan begitu banyak ayat yang menurut Anda, apa lagi nih dia khotbah? Tapi itu kebenaran bahwa Yesus mengajarkan tentang Tritunggal buat kita. Cuma selama ini kita gak fokus ke situ aja. Saya berharap setelah saya bukakan banyak ayat ini, Anda mulai mengerti bahwa sebenarnya di dalam banyak pengajarannya Yesus sudah memperkenalkan konsep Trinitas. Dan jadilah seperti anak-anak yang punya iman, percaya sama Tuhan. Saya sampai Google siapa yang nulis kitab Kejadian. Dan dipercaya itu Musa yang tulis dengan pewahyuan Roh Kudus. Tetapi banyak lagi yang menentang bahwa itu bukan Musa dan lain-lain. Menurut gue, manusia suka kepinteran. Makanya jadi orang jangan kepinteran. Saya kasih kesaksian kemarin. Saya ini kan punya suami yang doktor teologi. Pastor Yohanes Kristianus. Pak Jojo ini kan melengkapi saya banget. Saya ini praktikal dan dia teologi kuat. Jadi kemarin waktu dia bilang, kamu harus khotbah Trinitas. Gue bilang, gue gak bisa. Lu aja yang khotbah. Tadinya saya udah gak mau khotbah hari ini loh. Saking saya mikir, saya udah lama gak khotbah jam 10. Ya kan? Jadi saya bilang, Jo, saya gak bisa. Saya khotbah biasa aja. Gue bilang, gue khotbah yang gue bisa aja. Yang Roh Kudus taruh di hati gue. Tapi Tuhan juga main-main sama saya. Emang suruh saya belajar gitu loh. Jadi saya bilang sama Jojo, oke sekarang lu jelasin gue. Dia ngajarin gua, konsepnya itu seperti bujur sangkar. Persegi panjang, ada tinggi, ada lebar, ada panjang. Dia udah ngomong gitu gua udah keblinger. Lu ngomong apa sih? Saya bilang, Jo, gua gak paham. Jelasin lagi yang lain. Oke. Dia jelasin lagi begini. Saya tentang, saya bilang enggak, ada ayatnya berkata begini. Tadi saya mau kasih Anda foto itu yang Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia bilang jangan, itu konsep yang salah. Kesannya Allah ada 3. Bukan, saya bilang itu 3 pribadi. Menggambarkan 3 pribadi, bukan Allahnya 3. Dia bilang gak bisa, nih ada ayatnya. Wih kita duel kemarin. Ada ayatnya nih, gue bilang gitu. Gue mah apa-apa pakai ayat pokoknya, ya kan. Terus suami saya bilang gini, bukan gitu Henny, dia jelasin lagi dengan segala teori. Dia sih hebat sih, kacau sih. Gue yang on. Udah anggap gitu aja lah, gue yang on. Jadi dia jelasin gue gak ngerti. Jadi saya menyerah dan putus asa Bapak Ibu. Dia bisa fitness semalam. Dia angkat-angkat besi, pusap-pusap. Gue gak bisa olahraga karena stres nyiapin firman. Saya bilang gini, kok kamu gak siapin firman sih olahraga? Dia bilang gue udah kelar, enak amat. Saya sampai doa bilang gini, Tuhan bikin saya ngerti. Kalau saya gak ngerti gimana mau ngajarin orang? Saya tuh selama ini kayak anak kecil, pokoknya percaya dengan iman. Gue gak pusing teori-teorinya. Tapi kalau ngajar kan harus ngerti. Saya bilang sama Jojo gini, kalau lu ngajarin gue aja gue gak ngerti, lu gimana ngarep jemaat ngerti? Gitu. Jadi kita gak bisa memungkiri, kita harus belajar. Supaya kalau kita ditanya orang kita bisa jawab. Kalau sampai ditanya siapa yang ciptain Tuhan, udah percaya aja. Dia Tuhan, gak ada yang ciptain dia. Betul gak? Sekarang kalau orang bilang gini, gak ada Tuhan. Ih, cari mati loh. Iya kan? Jangan main-main deh. Saya mau akhiri 1 menit ini dengan ngomong gini. Terlepas dari semua teologi yang Anda bisa baca. Terlepas dari 1 buku Alkitab yang Anda bisa kuasai. Yang saya yakin Tuhan ada dan Allah Roh Kudus dan Tuhan Yesus benar adanya. Adalah pengalaman saya dengan Tuhan. Di dalam hidupmu. Sebagai orang percaya kamu harus mengalami Tuhan. Minta sama Tuhan. Bilang sama Tuhan gini. Tuhan aku gak mau dengar engkau dari orang lain. Aku dengar orang lain ngalamin. Sakit sembuh. Kaki pendek sebelah sama panjang. Dikasih rumah sama orang. Mati bangkit. Dari buta melihat. Banyak saya dengar orang kesaksian. Dan ini yang saya katakan sama Tuhan waktu itu. Saya mau mengalami Tuhan pribadi. Saya gak mau cuma dengar kesaksian orang lain. Saya gak mau cuma baca Alkitab. Saya pengen meyakini dengan hidup saya sendiri bahwa engkau hidup. Maukah Anda berdoa hal yang sama? Karena tanpa pengalaman dengan Tuhan mustahil Anda punya iman. Anda harus mengalami bahwa dia hidup dalam hidupmu. Saya ngalamin dari saya lahir baru bagaimana. Saya di kelas, waktu SMA kelas 2. Tuhan berbicara, sekalipun bapamu dan ibumu meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Padahal saya belum tahu Alkitab. Begitu saya ke gereja, saya buka ayat itu, ada. Dia menyatakan dirinya kepada kita. Ayo berdoa, Tuhan aku mau mengalami Tuhan. Lebih daripada semua teori dan teologi yang aku bisa belajari. Aku mau melihat engkau dan mengalami engkau sendiri.
Yang mau katakan amin.